إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. الحمد لله الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات وبفضله تتنزل الحركات والبركات وبتوفيقه تتحقق المقاصد والغايات. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم فصل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون وأحثكم على طاعة الله لعلكم تفلحون. فقال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. وقال في آية أخرى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت
wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasi bi khuluqin hasan. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita sama-sama bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwa dengan limpahan karunia-Nya sampai saat ini kita masih diberikan kekuatan beserta kesehatan, juga kesempatan untuk menghadiri sidang Jumat yang mulia ini. Semoga niat kita, langkah kita dan seluruh ibadah kita sangat berharap sekali Allah berkenan menerimanya. Salawat dan salam semoga dilimpahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada seluruh pengikutnya termasuk kita. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama, khatib berwasiat dan mengajak sekaligus, mari kita meningkatkan takwa dengan takwa yang sebenar-benarnya. Takwa yang betul-betul ikhlas dan lurus, baik itu perbuatan ataupun perkataan, agar kita menjadi muslim dan mukmin yang sempurna. Ma'asyiral muslimin, alhamdulillah kita kurang lebih sudah seminggu lebih, 10 hari kita meninggalkan bulan yang mulia, di mana pada bulan itu kita banyak beraktivitas, banyak melakukan ibadah, khususnya di samping melaksanakan ibadah Ramadan yakni saum, ibadah puasa, juga banyak melakukan kita ibadah-ibadah lain dan ibadah-ibadah sunnah yang terutama, yaitu seperti halnya salat malam, qiyamul lail pada bulan Ramadan, kemudian membaca Al-Quran dan lain-lain sebagainya. Kemudian sebagai tanda rasa kasih sayang, rasa melang kepada saudara kita yang membutuhkan, kita mengeluarkan sebahagian harta kita, yaitu untuk membantu dan meringankan beban mereka dengan zakat fitrah. Namun alangkah baiknya sesudah kita melaksanakan ibadah-ibadah ini, yang terutama ibadah wajib yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita sudah anggap selesai, yaitu tugas pada bulan Ramadan itu. Allah menganjurkan, ya ayyuhalladzina amanu taqullah wal tandur nafsum ma qaddamat ligad. Allah menganjurkan untuk mengevaluasi, Allah menganjurkan untuk bermuhasabah, menilai serta merenung ibadah-ibadah kita, pekerjaan-pekerjaan kita yang sudah kita anggap sudah selesai. Coba sejenak merenung. Dan hal ini bukan hanya perintah Allah, Rasulullah menganjurkan. Para ulama-ulama salaf dia melaksanakan evaluasi. Malah ada salah satunya dari itu Imamul Mujtahidin, Imam Malik, setiap malam dia melaksanakan evaluasi. Dari dia merenung di waktu malam, dia mengabsen apa yang telah dilaksanakan tadi waktu pagi, siang sampai sore. Ini kemudian dia catat. Ternyata ada satu ini yang belum dilaksanakan, untuk mencapai kesempurnaan dicatat supaya besok dilaksanakan. Itu adalah pentingnya muhasabah. Jadi manfaat muhasabah, introspeksi. Tidak salah kata Umar itu adalah hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Ayo kamu muhasabah, ayo kamu hitung, ayo kamu nilai, coba pandang
dan perhatikan apa yang telah dilakukan. Sebab bagaimanapun ini adalah banyak kekurangan kita melaksanakan ibadah, khususnya dinilai kekurangan-kekurangan kita apa sudah memenuhi kriteria syariat di dalam melaksanakan ibadah atau belum. Apa memang melakukan kesalahan kita di dalam melaksanakan ibadah itu. Lebih-lebih namanya saum Ramadan, puasa Ramadan. Jadi bukan hanya sekedar menahan hawa nafsu, menahan dari makan dan minum saja, tapi bagaimana menahan hati, bagaimana juga yaitu kita menahan anggota badan. Ada salah seorang ulama besar yang semungkin kita sering dengar. Namanya adalah Hasan Al-Basri. Satu waktu beliau keluar jalan-jalan. Kemudian tiba-tiba beliau di tengah perjalanan ada seekor anjing. Dia berusaha yaitu mendekati Imam Al-Hasan Al-Basri. Dengan cepat Imam Al-Hasan yaitu menyingkapkan jubahnya, menarik jubahnya ke atas, karena khawatir bahwa dia adalah kena najis dari badan anjing itu. Sesudah mengangkat jubahnya, anjing memperhatikan dan melihat kepada muka Imam Al-Hasan Basri. Tidak ada kelihatannya dia itu sangat memperhatikan betul. Kemudian anjing itu bicara, "Tuan, saya tahu adalah kalian, Tuan adalah orang yang terhormat dan orang yang suci. Tapi itu dengan mengangkat jubah kalian, takut kena dengan saya, takut kena najis. Ini adalah tidak mungkin kena najis, karena saya ada dalam keadaan kering. Saya dalam keadaan kering, sehingga seakan-akan Tuan kepada saya menganggap hina bahwa saya itu adalah najis untuk mendekati Tuan." Kemudian Imam Hasan Al-Basri bengong, "Tuan, andai kata kena najis dengan badan saya, jubah Tuan, maka itu cukup dibersihkan dengan air 7 kali dan salah satunya dicampur dengan tanah, itu bersih. Tapi yang paling sulit adalah membersihkan adalah najis yang ada dalam hati Tuan dengan kesombongan kalian, dengan keangkuhan Tuan, itu tidak akan suci walaupun dicuci dengan 7 samudra air, tidak akan bersih. Najis kesombongan yang ada di hati Tuan itu tidak akan bersih dicuci sama air walaupun dengan 7 sungai." Hasan Al-Basri bengong. Hasan Al-Basri menunduk. Akhirnya Hasan Al-Basri berbicara kepada anjing itu, "Kalau begitu maafkan saya, dan kemudian ayo kita berjalan sama-sama." "Tidak Tuan, maaf, bahwa tidak layak saya seekor anjing untuk berjalan sama-sama dengan Tuan. Tuan di mata teman-teman Tuan adalah orang yang suci dan orang yang sempurna. Pasti teman-teman Tuan akan melempari saya dengan batu karena menganggap saya adalah hina. Ingat Tuan, saya adalah seekor anjing, tapi dia selalu berharap juga kepada Tuhan juga, sama dengan kalian. Tapi ingat juga bahwa saya tidak pernah menyimpan tulang dan tidak pernah membawa tulang. Tapi Tuan dan teman-temannya di rumahnya ada berkarung-karung gandum menyimpan makanan." Ini merupakan sindiran yang sangat tajam. Filosofnya adalah yang luar biasa kisah ini. Jadi puasa ini
perlunya dievaluasi, ibadah perlunya dievaluasi. Di samping kita mengharapkan ridho Allah, di samping kita memang dievaluasi itu menyempurnakan ibadah, tapi sekaligus puasa juga, ibadah juga adalah untuk menyempurnakan akhlak dan sifat-sifat kita yang terutama di dalam hati kita. Ayo bersihkan dengan kesempurnaan ibadah, bersihkan dari mulai ibadah kita sampai kepada hati kita, sampai kepada anggota badan kita. Pentingnya evaluasi adalah untuk bagaimana kekurangan ibadah kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan untuk menghindarkan rasa besar diri, untuk menghindarkan kesombongan dan keangkuhan bahwa saya adalah sudah selesai melaksanakan ibadah 1 bulan di bulan Ramadan, pasti saya ini adalah masuk surga, bangga kemudian dengan itu sehingga merasa sempurna. Padahal manusia sering tidak sadar di dalam melaksanakan ibadah itu sering melakukan kesalahan-kesalahan. Maka dengan evaluasi ini, ada kekurangan kita, banyak kekurangan kita, banyak kita tidak tahu. Karena kita tidak tahu melakukan kesalahan, maka membuka diri kita untuk menerima saran dari orang lain, membuka diri kita untuk mencari jalan, untuk bertanya kepada orang-orang yang paham, dan kita berusaha untuk senantiasa bersahabat dengan orang-orang yang soleh. Itu pentingnya evaluasi atau dalam arti muhasabah. Kemudian yang kedua, muhasabah ini adalah di samping muhasabah sesudah ibadah itu perlu juga, yaitu kita sebagai seorang muslim yang yakin adanya Allah, segala macam ditentukan oleh Allah, ada semuanya adalah di tangan Allah, diberikan oleh Allah, memerlukan penilaian dari Allah, harus tumbuh juga yaitu rasa muraqabah. Muraqabah adalah sikap yang senantiasa merasa diawasi. Puasa, kita melaksanakan ibadah puasa kemarin ibadah. Kenapa kita berusaha untuk tidak batal? Kita berusaha untuk menghindar tidak makan dan tidak minum, walaupun tidak ada orang di mata kita, walaupun tidak ada orang yang melihat, kita kena merasa diawasi. Ini namanya muraqabah. Sehingga kita berusaha disiplin, berusaha jujur, berusaha benar, karena Allah Maha melihat. Nah, sikap muraqabah ini harus tumbuh, bukan hanya di bulan Ramadan, tapi sesudah Ramadan, sepanjang hayat di kandung badan, terus rasa Allah itu adalah terus melihat. Inna rabbaka labil mirsad, begitu di dalam surat Al-Fajr, bahwa sesungguhnya Tuhan kamu senantiasa mengawasi, senantiasa mengamati, senantiasa mendeteksi kepada tingkah kalian. Sehingga tadi dalam surat Ali Imran saya bacakan, innallaha la yakhfa alaihi syai'un fil ardi wala fis sama. Bagi Allah tidak ada yang tersembunyi sedikit pun apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Nggak ada, semuanya adalah transparan di mata Allah. Nah, ini ditumbuhkan rasa muqarabah. Lebih-lebih kita tahu kepada sangat paham betul, bahkan ada yang hafal 100 dari Asmaul Husna itu, innallaha alim, bahwa Allah itu maha tahu. Kemanapun kita melangkah, apapun yang kita lakukan, apapun yang kita bicarakan, semuanya ada dalam pengawasan Allah. Disadari itu. Ini namanya muraqabah. Jadi orang kalau sudah sikap muqarabah, tidak akan dia, insya Allah tidak akan berbuat dosa, akan senantiasa berhati-hati,
akan senantiasa waspada terhadap tindakan-tindakan yang dilaksanakan selama hidup ini. Tidak ada yang namanya dusta, tidak ada yang namanya khianat, tidak ada yang namanya maksiat, karena merasakan bahwa diri kita ini adalah diawasi oleh Allah. Terus bukan hanya di masjid merasakan diawasi, itu bukan hanya selagi ibadah, tapi seluruh aktivitas luas, merangkum kegiatan atau aktivitas yang sifatnya duniawiyah dan ukhrawiyah, itu adalah ada di dalam pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Dalam pengawasan Allah, penilaian Allah, dan demikian juga dalam perlindungan Allah. Dalam surat Qaf disebutkan bahwa ma yalfidu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tidak ada yang lepas satu patah kata pun, tidak ada yang lepas dari pengawasan Allah. Satu tindakan sekecil-kecilnya tindakan apapun, semuanya ada dalam pengawasan, yaitu raqib dan atid. Semuanya dalam catatannya. Maka oleh karena itu, dua ini, muhasabah bukan hanya dilakukan 1 tahun sekali, tapi setiap tutup daripada kegiatan kita lakukan itu muhasabah. Dari pagi sampai sore, nah sampai malam, ketika mau tidur lakukan muhasabah, supaya esok kita bisa menyempurnakan pekerjaan-pekerjaan ibadah-ibadah yang telah kita laksanakan hari tadi. Kemudian kita tingkatkan ibadah kita, tahu di mana kekurangan kita. Yang kedua yaitu muraqabah, merasa diawasi. Tanamkan itu. Insya Allah kalau kita senantiasa melakukan muhasabah dan ada tumbuh rasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, kita terhindar daripada perbuatan-perbuatan dosa, dan ridha Allah insya Allah akan dapat kita raih. Mudah-mudahan kita menjadi orang yang takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, buah daripada muhasabah dan muraqabah ini. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim. Aqulu qawli hadza wastaghfirullahu li wa lakum. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, la ma'budu illa iyyah wa la rabban siwah. واشهد ان محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده ولا رسول بعده. فقال اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه. اما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Innaka sami'un qaribun mujibud da'awat wa ya qadiyal hajat wa ya dafi'al baliyat wa ya syafiyal amrad. Allahumma taqabbal minna salatana wa siyamana wa jami'a ibadatina ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu innaka ra'ufur rahim.
Allahumma aslih dhata bainina wa alif baina qulubina wahdina subulas salam wa najjina minadh dhulumati ilan nur wa jannibnal fawahisha ma dhahara minha wa ma batan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa ladzikrullahi akbar. Aqimus shalah. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'ala shalah, hayya 'alal falah. قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. سووا صفوفكم فإن تسوية الصفوف من تمام الصلاة. صلى الله أكبر. الله أكبر. سبحان الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى. ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى. فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. ربنا لك الحمد. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد
نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. التحية والبركات طيبة. السلام عليك أيها النبي. السلام عليكم أشهد أن لا أشهد أن محمدا رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. أستغفر الله العظيم. أستغفر الله العظيم. أستغفر الله العظيم والذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه من جميع المعاصي والذنوب ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. اللهم اجرنا من النار. اللهم اجرنا من النار. اللهم اجرنا من النار السالمين. اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يعود السلام فحينا ربنا بالسلام وأدخلنا الجنة دار السلام. تبارك ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام. والفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين.
اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين والآخرين وبارك وسلم رضي الله تعالى عن كل صحابة رسول الله أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوفي نعمه ويكافئ مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوة ويا قاضي الحاجات. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.